siswa kelas 11 MIPA. Hari ini kita lanjut dengan materi baru yaitu tentang laju reaksi atau kecepatan reaksi. Nah, materi laju reaksi itu terdiri dari 3 subpokok bahasan, yaitu konsep laju reaksi, kemudian persamaan laju reaksi, kemudian yang ketiga adalah teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, reaksi kimia itu berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang reaksi kimia berlangsungnya sangat lama, dengan kata lain laju reaksinya sangat kecil. Kemudian ada juga reaksi kimia yang berlangsungnya sangat cepat, atau laju reaksinya berarti sangat besar. Ingat bahwa kecepatan reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu. Jadi kalau laju reaksinya besar, maka waktu reaksinya kecil. Sebaliknya kalau laju reaksinya kecil, berarti reaksinya pelan, maka laju reaksinya, waktu reaksinya menjadi lama. Contoh reaksi yang berlangsung lama dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah pada perkaratan besi. Itu prosesnya lama, bisa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Sebaliknya kalau pada reaksi pembakaran misalnya, atau reaksi meledaknya bom, itu reaksinya berlangsung sangat cepat. Nah, karena berlangsung reaksi sangat cepat, atau dengan kata lain laju reaksinya sangat besar, maka waktu berlangsungnya menjadi pendek. Sekarang kita ke pokok bahasan. Subpokok bahasan yang pertama yaitu tentang konsep laju reaksi. Konsep laju reaksi. Apa itu laju reaksi atau reaction rate? Maka kadang disimbolkan dengan R. Beberapa literatur menuliskannya dengan V, velocity, kecepatan, atau rate, reaction rate, laju reaksi, adalah didefinisikan sebagai besarnya perubahan konsentrasi komponen-komponen dalam reaksi. Nah, komponen dalam reaksi kan berarti reaktan dan juga produk, ya. Besarnya perubahan konsentrasi komponen dalam reaksi per satuan waktu. Nah, waktunya itu tergantung laju reaksinya, bisa dalam jam, bisa dalam detik, atau bisa dalam hari, tergantung apakah reaksinya berlangsung cepat atau lambat. Kemudian, kalau misalnya reaksi zat A berubah menjadi zat B, maka dalam kimia zat A disebut dengan apa? Reaktan atau pereaksi. Sementara zat B disebut dengan produk atau hasil reaksi. Nah, jadi ini adalah grafik dari hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi jumlah zat dan waktu berlangsungnya reaksi. Jadi kali ini ke kanan adalah T, waktu berlangsungnya bisa hari, jam, atau detik. Kemudian yang ke atas ini adalah menunjukkan jumlah zat. Apakah itu reaktan atau produk, menunjukkan jumlah zat. Nah, jumlah zat itu bisa dinyatakan dengan, misalnya kalau gas bisa dinyatakan dengan volume, misalnya dalam liter, dalam mililiter. Kalau zat lain misalnya bisa juga gas, padat, atau cair, bisa juga dinyatakan mungkin dalam mol, dalam jumlah molekul, atau pada umumnya itu dinyatakan dalam konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Atau disebut juga dengan molaritas. Waktu pelajaran kelas 10 adalah berapa jumlah mol zat dalam 1 liter larutan. Itulah namanya konsentrasi. Nah, kalau ini sumbu ke atas itu menunjukkan jumlah zat dan yang ke kanan itu menunjukkan waktu, maka pada saat T0, ini T0 berarti belum mulai berlangsungnya reaksi, maka zat A, ini adalah zat A, itu jumlahnya maksimal atau disebut dengan A mula-mula.
A0. Sebaliknya, bagaimana dengan zat B pada saat 0T, 0 detik atau 0 jam? Maka belum ada zat B. Maka pada T sama dengan 0, mulai penghitungan, maka zat B mula-mula nggak ada, atau mula-mula adalah 0. Berarti ini adalah B pada saat mula-mula. Kemudian setelah T waktu, misalnya setelah 5 menit atau 10 menit, maka zat A akan berubah sebagian menjadi zat B. Nah, zat A berubah menjadi zat B pada T1 yang pertama, misalnya 5 menit yang pertama. Nah, ini mula-mula, kemudian ini setelah 5 menit, maka berubah menjadi, nah, setelah 5 menit, ternyata inilah A1. Sebaliknya, untuk zat B mula-mula 0 setelah T menit, misalnya T-nya itu setelah 5 menit, maka ini, nah, ini menjadi B1. Sehingga laju reaksi bisa dinyatakan sebagai laju berkurangnya A. Inilah dia VA, laju berkurangnya reaktan. Kalau kamu lihat di sini, maka ini kan menunjukkan jumlah ke atas. Berarti seiring dengan bertambahnya waktu, jumlah A-nya berkurang. Maka dinyatakan dengan min. Jadi min itu bukan tanda matematik, tapi kita membacanya sebagai berkurangnya zat A per sejumlah waktu. Misalnya kalau ininya 5T-nya dari 0 menjadi 5 menit, berarti delta T-nya adalah T akhir min T awal. Berarti T1 min T0, 5 min 1, begitu. Kemudian, bagaimana konsentrasi A-nya? Berkurangnya berapa? Iya. Berapa konsentrasi A yang berkurang berarti sama juga dengan zat A yang bereaksi adalah mula-mula A0 dikurangi A1. Nih di sini. A awal dikurangi A akhir. Kemudian T-nya adalah T akhir dikurangi T awal. Sebaliknya untuk zat B, maka zatnya bertambah, tadinya nggak ada, setelah 5 menit misalnya, maka terdapat di sini, terdapat sejumlah B di B1 nih di sini. Sehingga berapa laju reaksi dari bertambahnya zat B adalah, inilah dia delta B, B yang bereaksi. Nah, ini dibagi delta T atau B akhir, B setelah 5 menit dikurangi B awal dibagi delta T. Nah, kalau reaksi A menjadi B, koefisien A adalah A, koefisien B adalah B, maka perbandingan laju reaksi masing-masing komponen berarti VA, laju berkurangnya A dengan dibanding laju bertambahnya B adalah koefisien A dibanding koefisien B. Jadi laju reaksi, zat-zat dalam reaksi berbanding sebagai koefisien reaksi. Nah, di sini ini adalah laju berkurangnya A, sementara ini adalah laju bertambahnya B. Kalau dilihat di sini, maka terlihat ya sekilas bahwa laju reaksi ini setelah T yang kedua, ini kita ambil yang produk ya, misalnya ini 5 menit yang pertama, ini adalah 5 menit yang kedua, berarti ini adalah T2. Nah, maka berapa laju reaksi di T yang kedua? Inilah dia. Nah, ini. Berarti terlihat
yang pertama kan laju reaksinya selama 5 menit yang berubah, lihat di perbandingannya. Sementara di 5 menit yang kedua, yang berubah menjadi hanya seperti terlihat di sini. Sehingga dengan kata lain, maka laju reaksi seolah-olah menjadi makin pelan ya, reaksi berlangsung makin pelan. Sekarang, sebagai contoh, jika diketahui reaksi nitrogen dan hidrogen menjadi amoniak, ini membentuk persamaan reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3, maka tentukan laju reaksi jika dinyatakan sebagai laju reaksi nitrogen atau nitrogen red, hidrogen red, dan amoniak red, laju reaksi amoniak. Kemudian tulis hubungan harga laju reaksi zat-zat dalam reaksi. Maka kita langsung jawab. V atau Vn2 atau red dari N2 adalah N2 kan karena dia reaktan, maka dia berkurangnya konsentrasi N2 per sejumlah delta T. Dengan cara yang sama, maka VH2 adalah, atau juga disebut dengan red, ya, hidrogen red adalah berkurangnya konsentrasi H2 per sejumlah delta T. Sebaliknya, kalau bisa juga dinyatakan sebagai VNH3 atau NH3 red adalah bertambahnya konsentrasi NH3 tiap satuan waktu. Bisa dipahami ya? Terus ini adalah jawaban pertanyaan A. Bagaimana hubungan harga laju reaksi zat-zat dalam reaksi ini? Maka Vn2 banding VH2 banding VNH3, velocity, kecepatan. Kadang beberapa literatur itu melambangkannya dengan R, sama aja. Rn2, RH2, RNH3. Sama, kita boleh menuliskan dengan velocity atau rate. Itu adalah sebanding dengan koefisiennya, yaitu N2 kan 1 banding 3 banding 2. Artinya, misalnya kalau misalnya jika misalnya Vn2-nya adalah 0,2 molar per detik, maka VH2-nya adalah 3 koefisien dari hidrogen dibanding koefisien dari nitrogen adalah berapa? 1 kali Vn2, berarti 3/1 kali 0,2 molar per second, sama dengan 0,6 molar per detik atau second. Sebaliknya, misalnya berapa VNH3-nya? Ya, tinggal kita tulis di sini ya. VNH3 sama dengan koefisien NH3 2 dibagi koefisien nitrogen 1 kali V nitrogen. Jadi 2/1 kali 0,2 sama dengan 0,4 molar per detik atau molar detik min 1. Begitu cara mengerjakannya. Kemudian, bagaimana misalnya ada soal bahwa gas hidrogen dihasilkan dari reaksi magnesium dilarutkan dalam HCl, maka akan terbentuk magnesium klorida plus gas hidrogen. Jika pada suhu misalnya 25 derajat Celcius selama 5 detik terbentuk 25 mili, kemudian setelah 10 detik terbentuk 50 mili,
Kemudian pada suhu 45 derajat setelah 10 menit terbentuk 75 mili, maka berapa laju pembentukan gas hidrogen pada suhu 25 derajat Celcius? Karena soalnya ditentukan pada suhu 25 derajat Celcius, maka yang kita lihat adalah data pada 25 derajat Celcius. Maka V pembentukan gas hidrogen, V gas hidrogen adalah V2 min V1, yaitu delta V dibagi delta T, sama dengan, ini adalah delta T ya, delta V. Berapa? Yaitu 50 min 25 mili dibagi 10 min 5 detik. Sama dengan 25 per 5 mili per detik, sama dengan 5 mili per detik. Jadi kamu lihat, laju reaksi tidak harus selalu dengan konsentrasi, tergantung dari soalnya. Jadi jawabannya apa? Yang B ya? Oke, yang B. Kemudian, contoh soal berikutnya. Jadi kita belajar beberapa tipe soal, sehingga kamu bisa memahami dengan lebih jelas lagi. Pada reaksi NO2 membentuk NO plus O2, mula-mula dalam volume 10 liter, itu terdapat 5 mol. Jadi mula-mula ini 5 mol. Tentu saja mula-mula belum terbentuk NO dan O2. Kemudian bereaksi. Setelah bereaksi selama berapa? 3 jam. Maka sisa NO2-nya ada berapa? 1,4 mol. Maka berapa laju reaksi penguraian NO2, kemudian laju reaksi pembentukan NO, dan laju reaksi pembentukan O2. Untuk menjawab ini, maka kita hitung dulu laju reaksi yang diketahui, yaitu VNO2 adalah besarnya perubahan konsentrasi NO2 dibagi delta T. Berapa konsentrasi NO2, yaitu mol pertama mula-mula dikurangi mol akhir. Jadi inilah sebetulnya yang bereaksi ini untuk menentukan delta-nya, yaitu 5 min 1,4 mol. Jangan lupa volumenya 10 liter, berarti dibagi 10 liter per delta T 3 jam. Nah, 5 dikurangi 1,4, 3,6 per 10. Ini adalah mol per liter dibagi 3 jam. Nah, mol per liter kan molar ya, berarti 0,36 molar per 3 jam sama dengan 0,12 molar per jam. Ini adalah laju berkurangnya NO2. Maka laju pembentukan NO adalah koefisiennya sama dengan koefisien NO2 kan, sama-sama 2. Berarti 2 per 2 kali V yang diketahui, NO2. Sama dengan, ini kan 1 ya, sama dengan VNO2, yaitu berapa? 0,12 molar per jam. Bagaimana dengan VO2? Maka koefisien O2 adalah 1
koefisien NO2-nya adalah 2 kali VNO2 sama dengan setengah kali 0,12. Berarti berapa? Sama dengan 0,06 molar per jam. Bisa dipahami ya? Oke. Untuk soal yang keempat, perhatikan. Pada reaksi penguraian A2B2 menjadi 2A plus 2B, konsentrasi A2B2 mula-mula adalah 1 molar. Jadi sudah molar ya. Kemudian setelah reaksi berlangsung 2 menit, maka konsentrasi A2B2 tinggal 0,4 molar. Sehingga laju pembentukan zat A, jadi kamu disuruh menghitung laju pembentukan zat A. Maka kita tulis dulu reaksinya. A2B2 bereaksi menjadi 2A plus 2B. Kemudian mula-mula A2B2-nya 1 molar. Zat A dan zat B belum ada. Kemudian selama 2 menit A2B2 terurai. Jadi T-nya adalah 2 menit. Kemudian sisa zat A2B2 ternyata 0,4 molar. Maka kita bisa menghitung kalau mula-mula 1 molar, setelah 2 menit A2B2-nya tinggal 0,4 molar. Maka A2B2 yang bereaksi, A2B2 yang terurai adalah mula-mula dikurangi sisa. Jadi berapa? 0,6 molar. Nah, karena A2B2 yang bereaksi 0,6 molar, maka zat A yang terbentuk berapa? 2 kalinya. Karena ini kok perbandingan mol yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisien. A2B2 kan koefisiennya 1, cuma nggak ditulis. Kemudian koefisien A-nya adalah 2, berarti A yang terbentuk adalah 2 kali 0,6, berarti 1,2 molar. Sehingga VA, laju pembentukan zat A adalah delta konsentrasi A per delta T. Berapa konsentrasi yang berubah? Kan tadinya 0, tidak ada. Kemudian setelah 2 menit terbentuk 1,2 molar. Berarti 1,2 molar per 2 menit. Dapatlah angka 0,6 molar per menit. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, demikian cara menghitung berapa laju reaksi pada hubungannya dengan lamanya waktu bereaksi. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.